Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wageng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu saya kategorikan suatu bentuk pergerakan yang benar-benar sangat-sangat merugikan. Kenapa saya mengatakan bentuk pergerakan itu sangat merugikan? Karena memang terlalu banyak perubahan dari setiap kondisi, tetapi kondisi tersebut seperti terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada kejelasan secara perasaan, tidak ada kepastian secara pemikiran, tidak ada kenyamanan secara batin. Semua berhenti secara otomatis akibat
dari pemberian kepercayaan yang dilakukan oleh satu energi yang saya katakan tadi terhadap orang lain. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, justru kartu ini seperti memberikan suatu penjelasan bahwasannya kondisi yang sedang dirasakan oleh pihak lain dalam kondisi yang begitu sangat membusuk. Membusuk dalam arti apa? Seperti mencapai suatu keinginan, tetapi keinginan ini masih ada kaitannya terhadap situasi di masa lalu yang pernah ditinggalkan. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, kondisi batin, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan, semua posisinya dalam posisi yang membuat diri kamu untuk menerima kerugian. Kerugian yang selama ini yang kamu dapatkan dari segala tindakan yang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Kerugian yang kamu dapatkan itu bukan berarti diri kamu yang salah. Bukan dalam arti diri kamu memberikan suatu kepercayaan. Tetapi karena diri kamu termakan rayuan, karena diri kamu memberikan kepolosan kamu, karena diri kamu masih dikelilingi oleh berbagai orang yang sama sekali tidak pernah sejalan dengan pemikiran kamu. Orang-orang yang menghampiri diri kamu selalu bertentangan terhadap diri kamu, baik secara pekerjaan, hubungan bisnis, hubungan komunikasi terhadap ruang circle kamu, hubungan asmara kamu, semuanya bertentangan. Akibat dari pertentangan itu mendapatkan suatu dampak yang benar-benar berhenti secara otomatis. Terlalu banyak kan perubahan yang kamu dapatkan, di mana perubahan itu seakan-akan tiba-tiba terjadi. Terlalu banyak, wah geng. Dan sepertinya pun kamu ini, kalau saya lihat terhadap kondisi pergerakan energi kamu untuk saat ini, antara yakin dan tidak yakin untuk melakukan apapun yang ada di dalam perencanaan kamu. Itu yang saya lihat dari pergerakan energi kamu. Benar atau tidak, semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi perkataan saya. Kalaupun saya lebih mendominasi terhadap kondisi komitmen kamu, saya hanya bisa mengatakan komitmen kamu itu hanya kamu yang berjuang agar bisa hidup kembali. Padahal secara kenyataan,
komitmen kamu sudah mati total. Mati total, tetapi bukan atas dasar kesalahan kamu. Itu Dewa Geng. Apa yang barusan saya katakan tadi, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, dan kembali saya lemparkan terhadap posisi energi kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu terlebih dahulu. Hanya sekedar ingin bertanya, apakah ada baru-baru ini orang yang kamu sayangi sudah pergi meninggalkan diri kamu? Entah siapapun itu, yang pastinya orang yang kamu sayangi sudah pergi meninggalkan diri kamu. Di mana kepergian berdasarkan dari penyakit atau memang dari situasi yang mendadak. Kalaupun diri kamu membenarkan ada orang yang kamu sayangi telah pergi meninggalkan diri kamu, berarti kartu yang saya pegang ini tepat pertanyaan saya tadi. Karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Death. The Death, situasi kematian yang kamu dapatkan dari seseorang yang meninggalkan diri kamu. Kalaupun memang ada seseorang yang telah meninggalkan diri kamu dalam kondisi yang mendadak, saya cukup mengatakan mungkin ada sesuatu hal yang sengaja dipermainkan, di mana permainan itu atas dasar unsur sakit hati. Tetapi saya tidak terlalu acuan dengan siapa yang telah meninggalkan diri kamu atau yang pergi. Acuan saya dari kartu yang saya pegang ini, komitmen kamu. Komitmen yang benar-benar bagi saya sudah mati total, tetapi diri kamu masih saja mempertahankan perasaan. Siapa tahu bisa kembali normal, siapa tahu orang yang pergi meninggalkan ada perubahan, siapa tahu ada suatu pemikiran untuk datang meminta maaf. Apa yang kamu harapkan dari komitmen kamu yang sudah mati total tersebut? Wageng? Apa yang kamu harapkan ketika komitmen itu sudah mati total, berhenti? Bagi kamu memang masih ada suatu hal yang memperbaiki, tetapi menurut orang yang telah meninggalkan diri kamu tidak ada lagi. Itu yang saya lihat dengan kemunculan kartu ini. Daripada diri kamu harus memikirkan bagaimana komitmen kamu yang sudah mati, lebih baik tinggalkan pemikiran seperti itu. Jangan ulangi lagi kebiasaan buruk kamu untuk ke depan. Karena seakan-akan kartu The Death ini bukan hanya menggambarkan siapa yang meninggalkan kamu dan ditinggalkan, tetapi kartu The Death ini pun seperti mengatakan terlalu banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah membuat diri kamu menerima pengalaman atau pembelajaran untuk membuat diri kamu dalam kondisi yang buruk, tetapi kebiasaan buruk itu masih saja kamu ulangi, kamu ulangi, kamu ulangi. Seperti apa ya? Sudah ditampar secara kenyataan, tetapi tidak sadar dengan yang ditampar secara kenyataan. Sudah mendapatkan suatu kerugian, tetapi masih saja memberikan suatu keuntungan terhadap orang lain. Sudah dimanipulatif, tetapi masih saja memberikan rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Boleh berbuat baik, boleh memberikan rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Tetapi ingat,
Apakah kebiasaan kamu itu menempatkan posisi diri kamu dalam posisi yang bahagia atau posisi yang tidak bahagia? Kurang-kurangi kebiasaan buruk kamu itu, mau dari posisi yang positif atau posisi yang negatif, kurang-kurangi. Toh juga nanti kamu yang rugi, Wak Geng. Toh juga nanti diri kamu yang akan paham di mana poin-poin perkataan yang saya katakan ini untuk membuat logika kamu bermain secara cerdas. The dead loh. The dead. Sekuat apapun diri kamu mengatakan kondisi kamu tidak pernah ditipu, tidak pernah disakiti, tidak pernah dihianati, saya rasa itu hanya sekedar omong kosong. Ini the dead kartunya. Saya akan mengulang perkataan saya mengenai kata the dead. Memang kata the dead ini menggambarkan karakter kamu. Ya. Hilangkan kebiasaan buruk kamu. Jangan untuk selanjutnya kebiasaan kamu itu akan menghancurkan kehidupan kamu. Hanya sekedar memperingatkan, selanjutnya tergantung bagaimana keputusan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kartu The Dead ini pun bisa berbicara secara positif. Positif dalam arti apa? Kamu harus bisa menanamkan suatu keyakinan di dalam pemikiran kamu bahwasannya masih ada suatu perubahan di dalam kehidupan kamu dari kondisi kematian yang selama ini kamu terima, baik secara perasaan, orang lain, atau hubungan pekerjaan kamu. Masih ada situasi yang akan mengubah diri kamu. Yakin, niscaya kehidupan kamu tidak lagi berputar-putar seperti roda yang tidak memiliki tujuan. Nih, Dewa Ge. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, saya cukup mengatakan terhadap diri kamu, manusia itu masih akan datang untuk bertemu terhadap diri kamu. Dia masih akan datang, tetapi kedatangan dia saya tidak bisa memastikan. Masih akan datang karena memang kedatangan dia niatnya untuk mengubah apa yang pernah dia tinggalkan, baik secara unsur kesengajaan ataupun tidak sengaja. Baik yang dia gantung atau tidak dia gantung, ini manusia masih akan menampakkan batang hidungnya di depan diri kamu. Kenapa manusia itu masih menampakkan batang hidungnya terhadap diri kamu? Karena kartu The Dead ini seperti membuat diri dia berada di dalam kondisi yang benar-benar membuat batin dia busuk untuk terkoneksi terhadap diri kamu. Busuk dalam arti apa? Manusia itu tidak bisa mendapatkan suatu pergerakan kemajuan ketika kamu tidak lagi terkoneksi secara batin. Nih dia Wage. Muncul 10 pedang. Sekali lagi saya mengatakan muncul 10 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-10 pedang yang saya katakan tadi, kenapa kondisi diri kamu selalu saja dalam kondisi yang benar-benar selalu mendapatkan kerugian? Karena memang kamu selalu dihianati. Karena memang berbagai orang masih saja menghambat posisi diri kamu ini untuk merdeka. 10 pedang.
situasi kehancuran, situasi penolakan, situasi kegagalan, situasi kebuntuan, situasi sakit hati, situasi kehilangan. Jadi kalau memang diri kamu mempertanyakan, kenapa Kak kondisi saya sangat sulit untuk melupakan orang di masa lalu, padahal orang di masa lalu saya sudah mengkhianati saya. Bisa saja pertanyaan itu permainan dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kenapa? Karena kartu The Dead. Dia masih ingin mengulang kembali. Walaupun posisinya dia yang mengkhianati diri kamu, bukan berarti pengkhianatan yang dia berikan terhadap diri kamu menjamin diri kamu bisa melupakan dia. Justru pengkhianatan yang dia berikan terhadap diri kamu membuat diri dia tertarik untuk mengulang kembali. Seperti disadarkan di dalam satu kondisi yang dimana kondisi itu yang dia awali dengan pengkhianatan dia sudah membuat diri dia hancur. Nih, dia waget. Situasi kematian yang kamu dapatkan untuk saat ini karena memang situasinya pengkhianatan. Muncul kartu Eight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Cups, di mana kemunculan kartu ketiga ini terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan yang saya katakan tadi, wow, luar biasa ya. Kamu sudah mendapatkan pengkhianatan. Setelah mendapatkan pengkhianatan, tidak ada kata maaf dari manusia itu. Justru manusia itu pergi meninggalkan diri kamu dengan sikap yang pecundang. Melarikan diri seperti sudah melampaui batasannya sebagai seseorang manusia, sebagai pecundang, di mana kepergian dia membuat diri kamu seperti menyimpan luka yang begitu sangat pedih. Luka yang kamu simpan belum tentu bisa kamu hilangkan di dalam diri kamu. Ya jelas luka itu tidak bisa kamu hilangkan karena memang pengkhianatan dia bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan lebih. Sekuat apapun diri kamu untuk berencana meninggalkan rasa luka itu akan menempel di dalam pemikiran kamu. Tuh, dia geng. Muncul kartu Page of Wands. Page of Wands terdiri dari satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, manusia itu bukan hanya mengambil sikap sebagai pecundang, tetapi ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini pun pelin-pelan. Manusia ini pun tidak ada keterbukaan. Manusia ini pun tidak ada kejujuran. Dan manusia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di luaran sana daripada bersama dengan diri kamu. Manusia ini lebih banyak memberikan sikap keroyalannya terhadap orang lain daripada memberikan diri kamu suatu kebutuhan. Page of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, orang yang kamu prioritaskan hanya dewasa secara ucapan. Hanya sekedar ucapan yang bisa mendewasakan manusia itu. Secara umur dan secara tindakan tidak bisa saya kategorikan sebagai orang yang dewasa. Kalau memang manusia itu dewasa secara karakter atau tindakan, dia tidak akan membuat diri kamu dalam posisi yang benar-benar mati. Ini dia wakil. Tetapi kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini, Page of Wands ini,
terhadap kondisi energi manusia itu, saya rasa dalam waktu dekat ada kabar buruk yang akan kamu terima. Saya hanya bisa mengatakan terhadap diri kamu dalam waktu dekat. Tidak bisa memastikan kapan waktunya. Setidaknya ada kabar yang akan kamu terima. Kabar buruk, tetapi kabar ini dari manusia tersebut akibat dari kebebasan dan petualangan dia. Muncul kartu demun. Demun, unsur air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata demun ini kalau saya arahkan di dalam pemikiran kamu, alasan kenapa diri kamu sangat susah untuk melupakan manusia itu, walaupun manusia itu sudah mengkhianati kamu dan meninggalkan diri kamu, saya pastikan ada permainan. Karena kartu demun ini tanpa kamu sadari, mungkin manusia itu ada yang dia pegang. Tetapi kalau saya berbicara di luar dari kondisi asmara kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan tersebut, kartu demun ini seperti mengingatkan diri kamu, jangan lakukan kebiasaan buruk kamu berupa imajinasi yang tidak wajar di dalam pemikiran kamu, agar pemikiran kamu selalu berpikiran overthinking. Kalau kebiasaan buruk itu masih terus kamu tetapkan di dalam pemikiran kamu, kartu demun ini akan memastikan diri kamu dalam kondisi ketakutan dan kekhawatiran. Jalani aja kehidupan kamu. Toh juga kamu memiliki Sang Pencipta. Toh juga setiap hari kamu beribadah. Toh juga setiap hari kamu berikhtiar, berdoa. Lantas, apa yang mengharuskan pemikiran kamu ini selalu berpikiran overthinking? Demun, ya, Wage, memperingatkan diri kamu. Berwaspada terhadap lingkungan sekitar kamu, jeli untuk bermain licik, tujuannya apa? Ikuti pergerakan intuisi kamu. Karena demun ini pun menyuruh diri kamu agar bertindak bukan lagi berdasarkan kemauan kamu secara pribadi, tetapi kemauan secara intuisi kamu yang kamu ikuti. Ya, Wak Geng, karena situasi kamu sudah terlalu banyak mendapatkan berbagai kerugian. Kartu pertama tadi kartu The Death. Jangan ulangi-ulangi lagi. Muncul kartu The Tower. The Tower, unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, mulai dari Capricorn, Taurus, dan Virgo, kemunculan kartu The Tower ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kondisi yang benar-benar lagi menerima suatu bencana atau kehancuran atau malapetaka dari salah satu resiko hubungan dia di luaran sana yang terlalu bebas. The Death, pembusukan dari setiap apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan keinginan dia. The Moon, posisi bahaya. The Tower, kondisi kehancuran. Page of Wands, kamu akan menerima kabar buruk. Eight of Cups, kabar buruk itu dari seseorang yang telah membuat diri kamu luka. Dan 10 pedang, membuktikan rasa pengkhianatan yang kamu terima dari manusia itu. Pengkhianatan itulah yang akan diperlihatkan terhadap diri kamu bahwasannya manusia tersebut menerimanya kembali. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya ambil tadi. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.